Kalau saya bilang ada satu daun rambat yang sering cuma jadi tanaman pagar, tapi diam-diam punya potensi bantu percepat penyembuhan luka, jaga daya tahan tubuh, sampai bantu kendalikan gula darah, mungkin Anda nggak akan langsung percaya. Tapi itulah yang terjadi pada daun binahong. Tanaman yang dulu lebih dikenal sebagai tanaman hias ini, sekarang makin sering dibahas dalam dunia herbal karena khasiatnya yang luar biasa. Daun binahong punya nama ilmiah Anredera cordifolia. Di beberapa daerah disebut juga gondola atau binahong merah, walaupun sebenarnya warna daunnya hijau berbentuk hati. Tanaman ini merambat, tumbuh cepat, dan cukup mudah dibudidayakan di halaman rumah. Yang menarik, hampir seluruh bagian tanaman ini bermanfaat. Tapi, yang paling sering digunakan untuk pengobatan adalah bagian daunnya. Sebelum kita masuk ke 10 khasiatnya, penting untuk tahu dulu kandungan apa saja yang ada di dalam daun binahong. Dari berbagai penelitian fitokimia, daun binahong diketahui mengandung flavonoid, saponin, alkaloid, polifenol, tanin, serta asam askorbat atau vitamin C. Selain itu, terdapat juga senyawa antioksidan alami yang berperan penting dalam menangkal radikal bebas. Flavonoid dan polifenol dikenal sebagai antioksidan kuat. Saponin berperan dalam membantu proses penyembuhan dan meningkatkan sistem imun. Tanin bersifat astringen dan membantu menghentikan perdarahan ringan. Kombinasi inilah yang membuat daun binahong memiliki banyak manfaat kesehatan. Manfaat pertama yang paling populer adalah membantu mempercepat penyembuhan luka. Secara tradisional, daun binahong sering ditumbuk dan ditempelkan langsung pada luka. Kandungan saponin membantu merangsang pembentukan kolagen dan mempercepat regenerasi jaringan. Flavonoid berperan sebagai antiinflamasi dan antibakteri ringan, sehingga membantu mencegah infeksi. Beberapa penelitian eksperimental menunjukkan ekstrak daun binahong dapat mempercepat penutupan luka pada hewan uji dibandingkan kontrol biasa. Manfaat kedua adalah membantu mengatasi luka dalam atau pasca operasi. Dalam pengobatan tradisional, rebusan daun binahong diminum untuk mempercepat pemulihan setelah operasi atau melahirkan. Kandungan antioksidannya membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh. Senyawa flavonoid dan vitamin C berperan dalam mempercepat perbaikan jaringan dari dalam. Manfaat ketiga adalah membantu meredakan maag atau gangguan lambung. Daun binahong memiliki sifat antiinflamasi dan diduga dapat membantu melindungi mukosa lambung. Tanin di dalamnya berperan sebagai pelapis alami, yang membantu mengurangi iritasi pada dinding lambung. Beberapa penelitian praklinis menunjukkan ekstraknya memiliki potensi sebagai gastroprotektif. Manfaat keempat adalah membantu menurunkan kadar gula darah. Kandungan flavonoid dan polifenol diduga membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat penyerapan glukosa berlebih. Penelitian pada hewan menunjukkan adanya penurunan kadar glukosa darah setelah pemberian ekstrak daun binahong. Namun tentu saja, ini bukan pengganti obat diabetes dari dokter, melainkan sebagai pendamping yang harus tetap diawasi. Manfaat kelima adalah membantu menurunkan tekanan darah. Kandungan antioksidan dan efek relaksasi pembuluh darah dari senyawa flavonoid berperan dalam membantu memperlancar aliran darah. Dengan sirkulasi yang lebih baik, tekanan darah bisa lebih terkontrol. Meski demikian, bagi penderita hipertensi yang sudah minum obat, penggunaan herbal harus dikonsultasikan agar tidak terjadi penurunan tekanan darah berlebihan. Manfaat keenam adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C dan saponin berperan dalam merangsang sistem imun. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang bisa melemahkan sel tubuh. Konsumsi rutin dalam dosis wajar dipercaya membantu tubuh lebih kuat menghadapi infeksi ringan seperti flu atau batuk. Manfaat ketujuh adalah membantu meredakan peradangan dan nyeri ringan. Flavonoid dalam daun binahong memiliki efek antiinflamasi alami. Ini sebabnya, rebusan daun binahong kadang digunakan untuk membantu mengurangi nyeri sendi atau pegal-pegal ringan. Manfaat kedelapan adalah membantu mengatasi masalah jerawat dan kesehatan kulit. Karena sifat antibakteri dan antiinflamasinya
Air rebusan daun binahong bisa digunakan sebagai pencuci wajah alami. Kandungan polifenol membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Manfaat kesembilan adalah membantu mempercepat penyembuhan wasir. Secara tradisional, daun binahong dikonsumsi dalam bentuk rebusan untuk membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah di area anus. Tanin membantu mengurangi pembengkakan dan perdarahan ringan. Manfaat ke-10 adalah membantu menjaga kesehatan ginjal secara umum. Beberapa penelitian awal menunjukkan ekstraknya memiliki efek protektif terhadap organ tertentu akibat stres oksidatif. Namun, untuk penderita gangguan ginjal berat, penggunaan herbal harus sangat hati-hati. Sekarang kita bahas cara konsumsi dan pengolahannya. Cara paling umum adalah dengan merebus 5-7 lembar daun binahong, segar yang sudah dicuci bersih dalam 2 gelas air. Rebus hingga tersisa sekitar 1 gelas, lalu saring dan minum selagi hangat. Bisa diminum 1-2 kali sehari. Selain direbus, daun juga bisa ditumbuk untuk penggunaan luar seperti luka. Untuk pemakaian luar, pastikan daun benar-benar bersih. Untuk bentuk kering, daun bisa dijemur hingga kering lalu diseduh seperti teh herbal. Takaran biasanya sekitar 1 sendok. Makan daun kering untuk 200 ml air panas, seduh 10-15 menit. Oh iya Sobat Sehat, kabar baiknya sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop produk daun binahong dalam bentuk kapsul, ekstrak bubuk halus, daun binahong segar dan kering, hingga bibit tanaman binahong yang bisa kamu tanam di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang, lihat produk di pojok kiri bawah video ini. Atau klik selengkapnya di bawah judul video ini. Lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke Sobat Sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Untuk orang dewasa umumnya, 1 gelas rebusan per hari sudah cukup untuk pemeliharaan kesehatan. Untuk kondisi tertentu bisa 2 gelas per hari, pagi dan sore. Namun sebaiknya tidak lebih dari itu tanpa pengawasan. Untuk lansia, dosis sebaiknya lebih ringan, sekitar setengah sampai 1 gelas per hari, sambil memantau kondisi tubuh. Untuk anak-anak di atas 7 tahun, dosis bisa sekitar 1/4 sampai setengah gelas, dan tidak diberikan setiap hari dalam jangka panjang tanpa konsultasi tenaga kesehatan. Ada beberapa perhatian khusus. Bagi penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah, perlu berhati-hati, karena kombinasi bisa menyebabkan gula darah terlalu rendah. Penderita hipertensi yang minum obat juga harus memantau tekanan darah secara rutin. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya tidak mengonsumsi tanpa konsultasi medis karena belum cukup penelitian keamanan pada kelompok ini. Jika muncul reaksi seperti mual, pusing, atau diare, sebaiknya hentikan penggunaan. Sekarang soal cara menanamnya. Binahong termasuk tanaman yang mudah tumbuh. Anda bisa menanamnya dari stek batang. Potong batang sepanjang sekitar 15-20 cm yang memiliki beberapa ruas. Tancapkan pada media tanam yang gembur dan kaya bahan organik. Tanaman ini suka sinar matahari cukup dan penyiraman rutin, tapi tidak suka tanah yang terlalu becek. Karena sifatnya merambat, siapkan ajir atau pagar untuk tempatnya menjalar. Dalam waktu beberapa minggu, biasanya sudah mulai tumbuh tunas baru. Panen daun bisa dilakukan setelah tanaman cukup rimbun. Pilih daun yang sehat dan tidak terlalu tua. Dengan perawatan sederhana, binahong bisa jadi apotek hidup di rumah Anda. Yang perlu diingat, meskipun daun binahong memiliki banyak potensi manfaat, herbal tetap bukan pengganti pengobatan medis utama untuk penyakit berat. Gunakan sebagai pendamping dengan bijak. Kombinasikan dengan pola makan sehat, olahraga, dan konsultasi medis bila memiliki penyakit kronis. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah punya tanaman binahong di rumah? Kalau belum, mungkin ini saatnya mulai menanam 1 pot kecil dan merasakan sendiri manfaatnya. Karena kadang, solusi kesehatan alami itu sebenarnya tumbuh sangat dekat dengan kita. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini.
Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel Health is Important. See you on the next video.